Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini berjumpa kembali dalam acara atau program Morning Call GPIB yang diselenggarakan oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian. Di pagi hari ini patutlah kita mengucap syukur Bapak Ibu karena saya boleh kembali berjumpa menyapa Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Grace Julie Priscilla Panjaitan Rincap. Saya bertugas di Pos Pelayanan dan Kesaksian Sumber Hidup di Sebamban dengan Jemaat Induk GPIB Efata Guntung Payung Banjarbaru. Di pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita sebelum kita mengawali akan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan surga yang maha mulia. Patutlah kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh diberikan nafas kehidupan yang berasal dari Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon sebelum kami memulai akan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami ingin melandasi dengan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami semakin nyata berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolong kami Bapa, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, berfirmanlah pada kami anak-anak-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat dalam renungan pagi terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani Allah berarti mengambil keputusan untuk memilih antara hidup bergaul dengan Allah atau kita mau hidup di dalam dosa. Taat kepada Allah ataukah melawan Allah? Terang atau gelap? Hitam atau putih? Dalam hal beriman tidak ada wilayah yang namanya abu-abu, karena Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu, ini menjadi pembacaan Alkitab bagi kita yang mengisahkan
kejahatan manusia. Manusia banyak atau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Sebenarnya kita tahu pada proses atau ketika Allah telah berproses menciptakan manusia, ya. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Ia selalu menyatakan bahwa segala sesuatunya adalah baik. Dia menilai semuanya sungguh teramat baik. Ya, itulah yang Allah katakan setelah Dia menciptakan. Proses penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah melihat bahwa semuanya baik luar biasa. Ya, buah tangan karya Allah menciptakan. Yang ada di dalam isi bumi ini dan termasuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Namun kejahatan manusia ternyata sudah sangat serius. Kita melihat di dalam pembacaan kita Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini Bapak Ibu sudah sangat tidak terkendalikan, di mana manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia mengambil perempuan yang ia sukai, melakukan seks bebas. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang manusia perbuat. Sebetulnya manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Di dalam manusia jatuh ke dalam dosa ini Bapak Ibu, dia tergoda untuk memilih tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akibatnya Bapak Ibu apa? Allah ingin menghapus manusia katanya dari muka bumi ini. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa. Mereka tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Dosa menjadi candu, meracuni dan merusak kehidupan manusia. Yang sebetulnya Bapak Ibu anak-anak Allah ini mestinya hidup justru taat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di dalam perenungan ini kita boleh melihat bersama-sama. Tetapi ada satu orang, bahkan mereka sekeluarga yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-8 yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang taat. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mau terikut arus atau godaan kejahatan yang begitu besar. Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kehidupan kita yang baru di hari ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merenungkan, apakah kita mau hidup taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nuh, ataukah kita mau hidup seterusnya di dalam dosa? Selamat memilih kehidupan ini dan pilihlah kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya di antara kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menciptakan kami dengan sebegitu mulianya. Bapa dalam kerajaan surga, mungkin kami sudah berbuat banyak dosa di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dengan roh hikmat kebijaksanaan, agar kehidupan kami senantiasa berharga di mata Tuhan. Kami senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang boleh menjadi landasan untuk kami mengawali kehidupan kami, untuk kami lebih memilih setia dan taat kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pergumulan-pergumulan kami di tengah keluarga, di tengah pelayanan, jemaat, masyarakat. Mari Bapa, Tuhan turut campur tangan. Kehidupan bangsa negara kami saat ini, yang saat ini juga sedang dilanda oleh peristiwa atau musibah
pandemi COVID-19. Kami pertaruhkan semua aparat keamanan, tim medis, tenaga kesehatan, biar Tuhan turut campur tangan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kami serahkan keluarga kami serahkan usaha pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari yang berjalan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun ya Bapa akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari yang berjalan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu, memberkati keluarga Bapak Ibu, dan memberkati kita semua.